tapegot uro-uro kemerdekaannya dengan cara-cara kitanya, baiknya cara mendoa, baiknya cara konvoy, cara-cara yang memang orangnya kabeda di saat terjadi MOU Helsinki. Tapi oleh DCRA atau GAM Independen, kita hanya tak adakan sabah pekan tak geret bendera lagi mesti tapi bendera lagi Indonesia 17 Agustus mungkin hanya berupacara lagi kan. Cuman kita tetap tak ingat per Desembernya sebagai uro adalah sampai 2000 per Desember sebelum 76 sampai 2005 yang terhitung korban bangsa baik secara psikologis, jiwa dan harta dengan deklarasi Bapak Desembernya. Jadi lun kiranya hanya kita lupakan dalam situasi pementong. Dan lagi lun sekaligus menaikkan bendera dengan cara memajang bendera tapi hanya menggeret bendera. Sekaligus dia ke bendera Desember. Tapi dalam ruangan karena orangnya benderanya jadi polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SAS Inisiatif. Hari ini ya lagi-lagi kita berjumpa dengan Tengku Syeki ya. Tengku Syeki dalam beberapa hari ke depan akan memperingati 4 Desember ya dengan caranya sendiri ya. Kita akan mendengar apa sih cara Tengku Syeki untuk mengekspresikan 4 Desember kepada khalayak ramai ataupun kepada bangsa Aceh ataupun kepada semua kalangan. Ya, Tengku Syeki, bagaimana Anda menyambut 4 Desember ini, Tengku Syeki? Baik, tentu Saban lagi apa yang sabi-sabi tarayakan ke Desemberian di masa almarhum Wali Allah Yarham Mantong Udip sampai gonyan ke tinggai gidanyo tentunya uro yang sangat bersejarah di dalam jiwa bangsa Aceh. Jadi yang merasa Aceh insyaAllah pasti akan mengenang Baput Desember sebagai hari kemerdekaan Aceh di meyub deklarator almarhum Tunku Hasan Ditiro. Jadi lun pikir kitanya sah-sah mentong tapegot uro-uro kemerdekaannya dengan cara-cara kitanya baiknya cara mendoa, baiknya cara konvoy, cara-cara yang memang orangnya kabeda di saat terjadi MOU Helsinki. Menyawai pada pasukan GAM, tentera agam tentera Inong, penuh dengan semangat dan patriotisme, nah senjata Pak Keing dan Pak Badan untuk menggeret bendera di lapangan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Tapi orangnya di saat MOU Helsinki hadir yang telah melantahkan semangatnya dan kemudian orangnya taganto dengan cara-cara lain yang sepentingnya tak mengingat bahwa yang tanggai yang hajat tak putua oleh bangsa Aceh. Belum kira lagi dan insya Allah kita akan hadir khusus lun rakan-rakan di ke Masjid Raya dan kita sambut uro kemerdekaannya dengan selawat, zikir dan sekaligus dengan nyatakan sikap sebagai bangsa yang hanya ditipis sepanjang masa oleh pihak pementong. Pemikir kan? Ya, Tengku Syeki, apakah per Desember Nyona yang berbeda yang dilakukan Tengku Syeki dengan per Desember yang kau ikut? Ya sebetulnya nama perayaan Hari Kemerdekaan Aceh
uh, hana beda, cuman karena kondisi terjadi perdamaian, perlunya para petinggi, para tentara agam kan dibubarkan jadi sipil, jadi rakyat. Jadi kemungkinan yang berbeda. Perlunya yang menggeret benderanya hanali cara-cara militer. Tapi mungkin ke cara-cara sipil, menyona punya di wilayah-wilayah tertentu. Tapi oleh DCRA atau GAM Independen, kita hanya tak adakan sebuah pekan tak geret bendera lagi segi tapi bendera lagi Indonesia 17 Agustus mungkin hanya berupacara lagi kan. Cuman kita tetap tak ingat put Desembernya sebagai uro karena put Desembernya adalah sampai 2000 put Desember 1976 sampai 2005 yang terhitung korban bangsa baik secara psikologis, jiwa dan harta dengan deklarasi Bapak Desibernya. Jadi lun kiranya hanya terlupakan dalam situasi pementong. Dan lagi lun nyo sekaligus menaikkan bendera dengan cara memajang bendera tapi hanya menggeret bendera. Nyo sekaligus dia ke bendera Desember. Tapi dalam ruangan karena orangnya benderanya jadi polemik ke bendera dijadikan bendera provinsi atau bendera kedaulatan oleh bangsa Aceh nyo ke bendera provinsi pastinya bendera kedaulatan bendera negara Aceh ketika orangnya diperjuangkan dalam MUU Helsinki sampai orangnya golongna kejelasan dan kepastian nyo ke menjadi pekan sebuah situasi yang hanya menentu yang sebuah sisi memperjuang terus menjanjikan terus bangsa Aceh tapi sampai 17 tahun nyo hanya kunjung tiba karena uronyo MOU Helsinki berarti sudah kembali kepada NKRI yang sabi-sabi lempegah hanya mungkin sebuah negara na dua bendera hanya mungkin sebuah bendera na dua bendera jadi oleh RI dianggap gam-gam di Muyuk Muzakir Manap dan Malik Mahmud nyo menyerahkan diri di dalam NKRI dan sudah siap menerima autonomi. Artinya dengan telah menerima autonomi, berarti bendera ini tidak bisa dikibarkan dalam satu negara dua bendera. Ya enggak bisa. Tapi oleh kita bangsa Aceh, nyo golongna sebuah kepastian. Memang nyo bendera nyo kahanjit li dikibarkan, sementara perjuangan Aceh mereka, harga mati mereka dan bendera ini menjadi bendera simbol negara Aceh. Bukan lambang provinsi, tapi simbol negara Aceh. Nyo ke untuk Bapak Desember pun saya akan dipertanyakan dalam orasi. Mungkin dari ke Masjid Raya akan dapat parade kemerdekaan 4 Desember menuju ke Gedung Wali sekaligus kita nyatakan sikap di ke Gedung Walinya sekaligus pun kita tak bertanyong kedudukan benderanya sebagai bendera provinsi atau mantong diperjuangkan untuk bendera kedaulatan. Mungkin dua hanya lun hantom lun tinggalkan karena persoalan Aceh bak masalah benderanya hanya selesai dan benderanya sabi-sabi dijadikan untuk kepentingan politik tertentu. Demikian ya. Ya, Tengku Syeki, per Desembernya ke sinambung daripada aksi Tengku Syeki yang dipilih baru Tengku Syeki? Of course ya. Jadi tente kita yang Hanata Pripri. Hanata Pripri bergerak atau nama kekuatan rakyat. Jadi di CRRA-nya adalah Duta Sentral Revolusi Rakyat. Jadi dalam sebuah gerakan rakyatnya, berkontinu, berkelanjutan sampai sebuah kepastian tentang kedudukan Aceh. Jadi dari Birun, pasal pun tak aksi, kedua tak aksi di PD, konvoy, kemudian 4 Desember DCRA menyambut hari kemerdekaan sekaligus konvoy untuk mempertanyakan persoalan Aceh bak petinggi GAM dan bak RI. Jadi hari ini RI-nya siapa? Sedangkan SBY sudah nggak ada lagi. Sedangkan perdamaian di masa SBY. Apakah perdamaian MOU Helsinki GAM, RI dan GAM ini apa ada berkelanjutan pada setiap presiden? Ini pun nggak ada kejelasan.
Ini maka kita harus mempertanyakan kedua belah pihak. Hari ini presiden itu ada Jokowi. Sedangkan petinggi siapa? Kita nggak tahu lagi. Petinggi apa yang berdamai ini, Muzakir Manap atau Malik Mahmud atau siapa, kita pun nggak tahu lagi. Jadi ini pun kita meminta ketegasan. Semoga persoalan ini bisa kita serahkan pada rakyat. Jadi saya pikir lebih kira kan, karena hanya kejelasan siapa selama 17 tahun kah, maka di syariahnya perlu untuk ada penegasan dua. Yang sabuh penegasan tentang persoalan kedudukan Aceh di mata bangsa Aceh, di mata dunia, di mata Indonesia. Apabila nyo kena kepastian, maka langkah sabuh itu kita akan keluarkan sikap sebagai bangsa Aceh, ke memang kasih lagi-laginya atau memang mentong melanjutkan perjuangan Sinambung Indatu. Karena di CR-nya pola perjuangan non-violent, ana dengan kekerasan. Maka di CR-nya selalu mengajak untuk tidak melakukan dengan cara-cara kekerasan, tapi melakukan dengan cara-cara non-kekerasan. Jadi maka hana peragu bangsa Adun, bangsa Aceh masih kompunya, uronyo kita kita gunakan di CR-nya untuk menyatakan sikap sebagai bangsa Aceh yang berkedudukan sebagai Aceh. Acehnya mungkin Aceh, berarti sejarah sebagai bangsa yang punya kedaulatan negara berdasarkan kesultanan. Sedangkan orangnya di MOU Helsinki, berarti Acehnya kadigadoh menjadi provinsi, provinsi Aceh. Ini artinya negara kagadoh, karena di dalam perjuangan negara. Berarti ini kayak otonomi. Berarti nyo ke yang hana dijelaskan bangsa Aceh. Nyo perlu na penjelasan. Sebelum na penjelasan, maka di CRA selalu di garis depan untuk mempertanyakan dan melanjutkan perjuangan Indatu. Pikir lagi. Ya, Dr. Syeki, penjelasan yang maksud Dr. Syekian dari sawa, ke dari mualim, ke dari wali, ke dari pemerintah Indonesia, ke dari pemerintah Aceh, atau dari sawa yang Dr. Syeki maksudnya? Tentu dari pemerintah Indonesia sama pihak. Jadi dari pemerintahan Aceh Hanali, jadi petinggi GAM, petinggi GAM-nya, orangnya Malik Mahmud tinggal siro, tinggal tunggal Malik Mahmud. Sedangkan Dr. Jenny kasengak Pak Sabah Sago kali cok gubernur. Dengan Baktiar Abdullah sebagai perunding, sebagai petinggi yang telah ketunjuk, orangnya kabali Uswidia. Berarti Hanali di Aceh untuk mengikuti tentang proses perdamaiannya sampai selesai. Menanti Tengku Nur Juli, menanti kami tinggalkan dari grup Malik Mahmudnya. Kami tinggalkan. Menanti almarhum Tengku Nurdin, berarti Kahan Ali. Memang kagua bawah kan. Jadi ini tinggal Malik Mahmud. Jadi layakhan sabuh perjuangan panjang kurban bangsa leher Turibe. Kemudian orangnya dicok damai. Perdamaian ini tinggal silo tu yang menyelesaikan perdamaian. Layak bukan? Jadi nyo ke persoalan. Sementara kena laki tanggung jawab pasal. Tentu orangnya yang boleh ada tanggung jawab Pak RI. RI harus menjelaskan kedudukan Aceh yang sesungguhnya bagaimana. Enggak mungkin sama PJ. PJ ini enggak berdamai dia. PJ ini mengatur pemerintahan provinsi. Jadi ada orang yang mengatakan, cobalah tanya sama PJ. Mungkin tanya apa di PJ? Dia akan melanjutkan perjuangan provinsi dari utusan Jakarta. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan perdamaian. Sedangkan perdamaian antara GAM dan RI. Antara RI dengan GAM. Siapa RI-nya? Berarti pada saat dulu SBY dan wakilnya dan jajarannya. Tapi SBY dan wakilnya kan sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada semuanya lagi. Yang tinggal sekarang sisa-sisa perdamaian ini bagaimana yang sebetulnya, yang sesungguhnya. Nah, kalau kami menilai sudah nggak ada, memang sudah dead, sudah mati, sudah selesai. Tapi oleh pihak dari baiknya Malik Mahmud dan orang-orang ini selalu membawa-bawa nama perdamaian. Sementara perdamaian sudah selesai. Maka oleh sebab itu
Kami atas nama DCRRA meminta ketegasan pada RI hari ini. Tak perlu lagi kami minta pada Malik dan Muzakir Manap. Karena mereka ini sudah menjadi RI juga. Jadi ketua partai itu RI. Ketua Kadin RI. Ketua Pramuka RI. Jadi yang Aceh siapa? Nggak ada lagi Aceh. Jadi oleh rakyat sekarang yang bisa mempercayakan persoalan perdamaian ini pada RI yang sesungguhnya. Pada RI yang sesungguhnya. Jadi oleh sebab itu, DCR ini bergerak langsung. Bergerak terus-terusan bergerak sampai semua bangsa Aceh ada kesadaran bahwa Aceh ini milik bangsa Aceh, bukan lagi milik kelompok. Jadi hari ini perlu kesabaran kita mengajak bangsa kita, baik yang di luar negeri. Itu kan di luar negeri ada Yusra Habib, Ure Rahman, Sanatiro, mungkin Arif Padilah. Ini orang ini juga harus bisa mengambil alih persoalan ini, harus bisa mempercayakan persoalan ini. Jangan diam saja di luar negeri. Jadi orang ini jangan sampai di luar negeri tidak menyuruhkan apa-apa tentang mempercayakan persoalan ini. Saya pikir inilah di era ini ruang rakyat, ruang semua pihak. Jadi orang luar negeri juga bisa masuk ke DCRA untuk kita pertegaskan persoalan perdamaian RI dan GAM ini yang 17 tahun yang selalu dijadikan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Kami di DCRA tidak boleh membiarkan pihak-pihak ini menjadikan MOU Helsinki untuk produk politik kepentingan jabatan oleh pihak-pihak tertentu. Nggak bisa seperti itu. Demikian. Ya, di kedudukan Aceh sudah clear menurut undang-undang bahwa Aceh provinsi yang clear dari pemerintah pusat. Abu Syeki. Mana pendapat yang bahwa hanya clear bahwa Aceh provinsi dan di bawah naungan NKRI. Yang kiban, film yang dalaknya. Justru penegasan yang perlu, penegasan karena ini masyarakat menganggap yang mungkin yang di bawah baik TNA atau masyarakat yang di bawah ini tidak mengerti. Sedangkan kita kan mayoritas bangsa kan di bawah, level menengah ke bawah. Jadi sebetulnya ini harus ada penjelasan baik dengan statement bersama atau rapat bersama atau konferensi bersama, baik lewat kayak gini nih, seperti ini. Ada dari pihak RI maupun pihak GAM yang saya bilang tinggal satu orang lagi itu, semestinya menyatakan baik pidato bersama atau sampaikan kepada rakyat, wahai rakyat Aceh, hari ini MOU Helsinki perdamaian antara RI dan GAM itu sudah selesai. Bahwa RI telah menyatakan diri menyerah dalam NKRI atau bergabung dalam NKRI. Tidak lagi menuntut embel-embel kemerdekaan. Tidak lagi menuntut simbol-simbol kemerdekaan. Tidak lagi menuntut hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Semestinya ini disampaikan bersama. Ini kan belum ada yang disampaikan. Yang ada disampaikan MOU masih ada, masih bisa memperjuangkan ini, masih memperjuangkan itu, masih memperjuangkan bendera, masih memperjuangkan segala macam lewat evolusi. Tapi buktinya sudah 17 tahun tidak mungkin lagi. Ini perlu ada penegasan. Ini maka saya sebelum ada penegasan, terus bendera ini saya kibarkan mungkin di rumah ya, atau di ruangan saya sendiri. Kalau di luar saya belum bisa bagaimana, apakah rakyat memaksa diri untuk mengibarkan, apabila tidak ada ditentukan penjelasan, bisa saja rakyat akan melakukan pengibaran dengan cara-cara sendiri. Nanti jangan disalahkan rakyat. Yang kemudian rakyat yang menjadi korban. Maka oleh sebab itu DCRA atau saya sebagai Presiden GAM Independen ini selalu jadi satu satu pembahasan, satu pemikiran yang tak bisa dihenti-hentikan karena ini ada polemik yang pemahaman yang berbeda. Jadi ini harus ada ketegasan. Maka pada 4 Desember itu kamu tetap kemungkinan bendera akan kita kibarkan. Kemungkinan semoga harus ada kepastian. Kalau kita diturunkan bendera asal tidak ada dengan cara-cara kekerasan, kita akan tanya mengapa diturunkan bendera. Sementara di dalam MOU Helsinki masih dibilang ada bendera, ada bendera.
kenapa kemudian ketika ini nggak ada bendera, tidak dijelaskan oleh kedua belah pihak bahwa bendera seperti ini tidak bisa dikibarkan. Nah, ini nanti kita akan kibarkan mungkin. Semoga ini menjadi suatu persoalan di lapangan. Semoga ada jawaban dan ada ketegasan. Mungkin lagainya yang Encik Long sampaikan.